Welcome to my playground. 너와 함께라면 어디든지 언제까지라도. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa itu apa sih? Nah, asam dan basa sendiri merupakan sifat dari senyawa-senyawa kimia. Senyawa asam dan basa mudah kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa ini dapat dikenali dengan indikator-indikator tertentu. Nah, salah satu contoh larutan asam adalah air perasan jeruk, cuka, dan H2SO4. Untuk larutan basa sendiri, contohnya adalah amonia dan NaOH. Asam basa sendiri memiliki 3 teori yang berbeda. Nah, yang pertama itu ada dari Arrhenius, kemudian Bronsted-Lowry, dan yang terakhir ada dari Lewis. Dari ketiga teori itu, kita akan membahas yang pertama, yaitu asam basa Arrhenius. Asam basa menurut Arrhenius sendiri tuh kayak gimana sih? Nah, menurut Arrhenius, dalam larutan asam basa, semua elektron akan terion dalam larutan tersebut. Nah, ion-ion ini akan setimbang dengan molekul-molekul yang tidak terion juga. Asam menurut Arrhenius sendiri adalah zat yang dilarutkan ke dalam air dan akan terion menjadi ion yang bermuatan positif atau H+, dan sisa asam akan bermuatan negatif. Nah, ion H+ inilah yang membawa sifat asam. Nah, contoh dari asam Arrhenius, yang pertama itu ada H+ ditambah OH- akan menghasilkan H2O. Nah, yang kedua ada H+ ditambah Br- akan menghasilkan HBr. Sedangkan basa menurut Arrhenius merupakan senyawa dalam air yang akan melepaskan OH-. Nah, ion OH ini yang akan membawa sifat basa bagi larutan tersebut. Contoh untuk basa Arrhenius yang pertama itu ada KOH. KOH akan menghasilkan K+ dan OH-. Yang kedua ada NaOH menghasilkan Na+ dan OH-. Teori yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry sendiri, asam adalah senyawa yang memberikan proton H+ kepada senyawa lain, atau bisa juga kita sebut sebagai pendonor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton atau H+, atau bisa juga disebut sebagai akseptor proton. Contoh, HCl ditambah H2O menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Nah, di sini dapat kita lihat di HCl sebelum reaksi itu ada H, dan setelah reaksi hanya berkurang 1. Hal ini menandakan bahwa HCl telah menyumbangkan H+ kepada H2O. Hal ini berarti HCl merupakan asam pada reaksi ini. HCl dan Cl- merupakan pasangan asam dan basa konjugasi. HCl adalah asamnya dan Cl- merupakan basa konjugasinya. Karena HCl adalah asam, pastinya H2O merupakan basa, karena H2O telah menerima H+ dari HCl. Nah, begitu juga dengan H3O+ merupakan asam konjugasi dari basa H2O. Reaksi yang terjadi pada asam basa Bronsted-Lowry hampir selalu berbentuk reaksi kesetimbangan atau biasa kita sebut juga dengan reaksi bolak-balik. Nah, reaksi bolak-balik ini menyebabkan senyawa bisa bereaksi ke kanan atau ke kiri yang terjadi secara bolak-balik dan terus-menerus. Teori yang terakhir merupakan teori asam basa Lewis. Menurut teori Lewis, asam adalah senyawa yang menerima pasangan elektron atau bisa juga disebut akseptor dari pasangan elektron. Sedangkan basa adalah senyawa yang melepas elektron atau donor dari pasangan elektron tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke dalam contoh. Nah, di sini udah ada Bf3 ditambah NH3 akan menghasilkan Bf3NH3. Nah, hal yang terpenting sebelum kita mempelajari bagaimana cara membedakan asam dan basa Lewis, kita harus terlebih dahulu mengerti bagaimana cara menggambarkan struktur Lewis. Nah, seperti reaksi yang ada di contoh ini sudah digambarkan struktur Lewisnya. Di sini B memiliki
3 elektron valensi dan N memiliki 5 elektron valensi. Nah, di sini dapat kita lihat pada senyawa NH3, N masih memiliki sepasang elektron bebas atau PeB, pasangan elektron bebas. Nah, hal ini berarti N lah yang nantinya akan meminjamkan pasangan elektron bebasnya kepada B, sehingga mereka akan berikatan. Karena senyawa NH3 yang telah mendonorkan atau memberikan PeB kepada Bf3, maka senyawa NH3 akan berlaku sebagai basa di sini. Dan senyawa Bf3 yang telah menerima atau menjadi akseptor dari PeB akan berlaku sebagai asam. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas tentang pH. pH itu merupakan singkatan dari potential hydrogen, tapi ada juga orang-orang yang nyebutnya power of hydrogen. pH sendiri itu menyatakan derajat keasaman dari suatu larutan. Nah, pH ini memiliki rentang nilai antara 0 sampai dengan 14. Larutan yang memiliki pH kurang dari 7 itu berarti larutannya bersifat asam. Kalau larutannya memiliki pH lebih dari 7 berarti larutannya bersifat basa. Nah, kalau pH-nya pas di 7 tuh gimana? Nah, itu berarti larutannya bersifat netral, yang artinya dia tidak basa, tidak juga asam. Next, kita geser ke indikator asam basa. Nah, untuk tahu sebuah larutan itu bersifat asam, basa, atau netral, kita ini memerlukan indikator asam basa ini untuk mengenalinya. Nah, indikator ini sendiri merupakan senyawa pewarna yang akan menunjukkan perubahan warna yang berbeda apabila ditambahkan ke dalam larutan asam atau basa. Nah, beberapa indikator asam atau basa yang biasa digunakan antara lain kayak kertas lakmus, larutan indikator alam, dan pH meter. Dari indikator-indikator yang udah disebutin tadi, pertama-tama kita akan bahas kertas lakmus dulu nih. Nah, kertas lakmus sendiri memiliki dua jenis. Yang pertama ada yang berwarna merah, dan yang kedua ada yang berwarna biru. Kertas lakmus yang berwarna merah ini memiliki sifat asam, sedangkan kertas lakmus yang berwarna biru memiliki sifat basa. Nah, kalau kertas lakmus warna merah kita celupin ke dalam larutan asam, maka itu tetap akan menjadi warna merah. Dan kertas lakmus berwarna biru, kalau kita celupin ke dalam larutan asam, itu akan berubah menjadi warna merah. Begitu juga sebaliknya, kalau kertas lakmus merah kita celupin ke dalam larutan basa, maka kertas lakmus itu akan berubah menjadi warna biru. Nah, kalau warna biru dicelupin ke dalam basa, itu akan tetap jadi warna biru. Indikator asam basa selanjutnya yaitu ada larutan indikator. Nah, larutan indikator ini merupakan larutan yang biasa kita gunakan dalam melakukan proses titrasi larutan pada saat praktikum kimia atau pengujian asam basa. Nah, larutan indikator yang sering kita gunakan itu yang pertama ada fenolfatein atau PP. Kemudian ada metal merah atau MM, ada metal jingga atau MJ, dan bromitimol biru atau BB. Indikator asam basa selanjutnya yang akan kita bahas yaitu indikator yang berasal dari alam. Nah, beberapa tumbuhan yang tersedia di alam itu kita dapat menjadikannya sebagai indikator asam basa untuk menentukan apakah larutan itu asam ataukah basa. Nah, contohnya itu seperti ada bunga sepatu, bunga mawar, ada kunyit, kubis ungu, dan yang terakhir ada bunga hidrangea. Indikator yang terakhir adalah pH meter. Nah, pH meter sendiri ini adalah alat ukur pH untuk mengetahui keadaan asam atau basa suatu zat dengan cara mengukur pH-nya. Nah, kalau pH-nya kurang dari 7 itu berarti larutannya bersifat asam. Kalau pH-nya lebih dari 7 berarti larutannya bersifat basa, dan kalau pH-nya tepat dinilai 7 maka larutannya bersifat netral. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekuatan asam basa. Nah, asam basa sendiri itu ada yang kuat dan ada yang lemah. Pada asam basa kuat, senyawa memiliki kemampuan konduktivitas elektrik yang baik sehingga masuk ke dalam kategori elektrolit kuat. Hal ini dikarenakan senyawa yang terionisasi secara sempurna di dalam air. Pada asam kuat, cara untuk mencari konsentrasi H+ adalah dengan cara mengalihkan valensi asam dikali dengan konsentrasi senyawa asam tersebut. Nah, untuk mencari pH-nya itu min log dikali dengan konsentrasi H+ tadi. Pada basa kuat, cara mencari konsentrasi OH-nya yaitu dengan cara mengalihkan valensi basa dikali dengan konsentrasi senyawa basa.
Untuk mencari pH, kita membutuhkan pOH terlebih dahulu. Untuk mencari pOH-nya itu sama seperti tadi kita mencari pH di asam kuat. Kalau di asam kuat itu min log dikali konsentrasi H+, maka pada pOH itu min log dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, untuk cari pH-nya tinggal 14 dikurangi dengan pOH yang sudah dihitung tadi. Selanjutnya ada asam basa lemah. Nah, pada senyawa asam basa lemah ini bisa dikatakan lemah karena senyawa tersebut di dalam air hanya terionisasi sebagian atau kurang dari 100%. Nah, biasanya nih, ciri-ciri asam atau basa lemah di dalam soal itu ada Ka-nya. Ka itu untuk asam dan Kb itu untuk basa. Apa sih Ka sama Kb ini? Kalau Ka itu konstanta derajat ionisasi asam, kalau Kb konstanta derajat ionisasi basa. Nah, Ka ini cara nyarinya itu derajat ionisasi atau diasosiasi dikuadratkan kemudian dikali dengan konsentrasi senyawa asam tersebut. Nah, gitu juga dengan cara nyari konstanta basanya. Derajat ionisasi kuadrat dikali konsentrasi senyawa basanya. Untuk mencari konsentrasi H+ pada asam lemah, itu caranya tinggal diakarin konstanta asam dikali dengan konsentrasi dari senyawa asam. Nah, untuk cari pH-nya sama dengan kayak kita nyari pH di asam kuat tadi, tinggal min log dikalikan dengan konsentrasi H+. Nah, kalau untuk cari konsentrasi OH- pada basa sama aja kayak pada asam lemah tadi. Bedanya kalau asam lemah tadi kan konstanta asam. Nah, kalau yang di basa pakainya konstanta basa dikali dengan konsentrasi senyawa basa kemudian diakarin. Nah, cara nyari pOH sama pH-nya itu juga sama kayak nyari di asam basa. Nah, ini dia ada contoh tabel dari asam basa kuat. Ini bisa kita lihat ada daftar asam kuat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada HClO, HClO3, HCl, HBr, HI, HNO3, dan H2SO4. Dan ini ada basa kuat. Basa kuat ini terdiri dari hidroksida golongan 1A logam dan hidroksida golongan 2A logam. Contoh selanjutnya nih, ada tabel asam basa lemah. Nah, di sini bisa kita lihat daftar asam lemahnya ini ada HF, H3PO4, H2S, HCN, H2C2O4, CH3COOH, dan H2CO3. Nah, basa lemahnya ini ada NH3 atau NH4OH, ada NH2OH, ALOH kali 3, FeOH kali 3. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu titrasi asam basa. Nah, titrasi sendiri ini adalah proses penentuan konsentrasi larutan asam atau basa menggunakan larutan asam atau basa yang lainnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, biasanya titrasi ini dilakukan dengan menggunakan buret dan larutan standar yang direaksikan setetes demi setetes ke dalam larutan yang akan diteliti dan sudah ditambahkan dengan indikator. Titrasi dilakukan sampai asam atau basa habis bereaksi atau berada di titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu merupakan titik akhir dari titrasi, dapat ditandai dengan perubahan warna dari larutan yang kita teliti tadi. Berikut merupakan kurva titik ekuivalen dari titrasi asam basa. Nah, ini yang pertama ada dari titrasi asam kuat dengan basa kuat. Nah, yang selanjutnya ini ada titrasi dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, yang selanjutnya ini ada dari asam lemah dengan basa kuat. Nah, yang terakhir ini dari titrasi asam lemah dengan basa lemah. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja sih materi tentang larutan asam basa yang bisa aku sampaikan. Nah, untuk latihan soalnya kalian bisa lihat sendiri di PPT rangkuman yang udah aku kasih di halaman paling terakhir. Di slide yang paling terakhir itu ada 7 soal tentang larutan asam basa. Semoga kalian bisa ngerjainnya dengan baik dan benar ya. Oke, sampai sini aja pertemuan kita pada materi larutan asam basa. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap taati protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, terima kasih. See you!